Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah berdirinya negara Arab Saudi bagian yang pertama. Pembahasan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas sejarah berdirinya negara Arab Saudi bagian yang kedua. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban dan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya negara Arab Saudi. Tapi sebelum membahas tentang kelanjutan berdirinya negara Arab Saudi, ada sebaiknya kita membahas tentang konflik Wahabi dan Turki Ottoman. Langsung saja kita bahas. Kemajuan besar kekuasaan dinasti Al Saud segera menjadi masalah bagi kekhalifahan Turki yang saat itu adalah superpower di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menurut Turki, diambilnya Mekah dan Madinah oleh orang-orang gurun itu merupakan sebuah tamparan yang sangat memalukan. Maka penguasa Istanbul harus mulai bertindak keras. Di sisi lain, strategi klan Saud yang meluaskan wilayah yang terlalu jauh malah menjadi bumerang bagi mereka. Pasalnya, mereka kalah sumber daya dan militer dibanding dengan Turki sebagai superpower. Konflik dua negara Islam de facto segera terjadi. Mesir ketika itu masih berupa wilayah administratif setingkat provinsi di dalam kekuasaan Ottoman, diperintahkan sebagai eksekutor serangan terhadap pasukan Al Saud. Dengan dipimpin Muhammad Ali Pasha, Turki Ottoman dengan pelaksananya Mesir, mereka sukses menekan dinasti Al Saud tahun 1811. Tahun 1813, Mesir berhasil maju lebih jauh sehingga mampu merebut Makkah dan Madinah. Tahun 1818, Ottoman melancarkan pukulan terakhir. Mereka mengirim pasukan yang besar dan dipersenjatai artileri modern dan pasukan multi-etnik termasuk tentara bayaran untuk mengepung Diriyah, ibu kota negara Saudi yang pertama. Seketika, kerajaan Saudi yang pertama hancur lebur. Bahkan, penerus Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdillah, gugur dibunuh oleh pihak Turki. Keluarga penguasa Diriyah, Abdullah Al Saud, ditawan untuk dibawa ke Mesir, tapi beliau malah dibelokkan dan diarak ke Istanbul sebelum akhirnya dieksekusi mati. Sementara itu, di Najd, Turki Ottoman membuat kesepakatan dengan klan-klan lokal non-Saud. Pasca kesepakatan, Turki menetapkan kebijakan keras bagi warga Jazirah Arab seperti eksekusi tawanan, meruntuhkan bangunan, kota-kota di Najd, hingga penarikan pajak. Di bawah kekuasaan Ottoman, kaum minoritas seperti Sufi, Kristen, Yahudi, dan Syiah kembali menghirup udara bebas, lebih bebas dari sebelumnya, dalam melaksanakan apapun yang mereka inginkan. Daerah pantai Hijaz kembali ramai dengan perdagangan. Orang asing muslim atau non-muslim mulai berdatangan. Tabuhan musik kembali menggema. Bahkan alkohol beredar meskipun secara terbatas dan tidak memasuki Mekah serta Madinah. Tapi mulai dari daerah Najd, sisa-sisa pengikut Wahabi mencoba terus mempraktekkan syariat Islam secara ketat dan sambil menyusun kekuatan. Ini dapat kita lihat di dalam buku The Story of Saudi Arabia halaman 76. Teman-teman sekalian, pada tahun 1824 keluarga Saud muncul lagi secara politis di Jazirah Arab. Raja Turki bin Abdullah Al Saud mengambil ulang daerah peninggalan moyangnya. Ia pun mencoba menggalang dukungan klan-klan Wahabi yang tersisa. Sebagai penguasa baru, raja memindahkan ibu kota ke Riyadh, sekitar 20 mil selatan Diriyah. Maka berdirilah negara Saudi jilid kedua. Selama 11 tahun masa pemerintahan Turki Al Saud sedikit-sedikit merebut kembali sebagian tanah pendahulunya. Di bawah kepemimpinannya dan sang putra Faisal, negara Saudi II sempat menikmati masa damai sejahtera selama beberapa tahun. Sektor perdagangan dan pertanian berkembang pesat. Menurut situs kerajaan Arab Saudi, selain merebut wilayah moyangnya, raja ingin rakyatnya menikmati kesejahteraan. Gejolak politik terjadi di tubuh kekhalifahan Ottoman. Pada tahun 1831, Mesir membelot. Aksi separatisme dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Mesir mendeklarasikan kemerdekaan sehingga meletuslah perang melawan Sultan di Istanbul. Saat itu, beberapa tahun hubungan Mesir dan Ottoman sangat unik. Kedaulatan Mesir tidak diakui internasional, meski independen seperti sebuah negara de facto.
Secara de jure, Mesir masih provinsi Turki Ottoman. Sayangnya, penguasa Mesir makin lama melemah. Sedangkan pengaruh Inggris menguat di Afrika Utara, maka jatuhlah Mesir ke tangan Inggris pada abad ke-20. Konflik ini membawa imbas bagi negara Saudi yang kedua. Mesir sepenuhnya menarik diri dari masalah di Semenanjung Arab pada tahun 1840. Pada tahun 1865, Ottoman ingin memperluas lagi pengaruhnya di Semenanjung Arab. Bahkan ada anggapan jika negara Saudi II sebetulnya ada di bawah pengaruh Turki. Dan perselisihan terjadi dalam keluarga Saud yang berebut kekuasaan. Negara ini lebih lemah dari pendahulunya. Pasukan Ottoman sukses merebut sejumlah wilayah-wilayah Saudi II di masa Abdurrahman bin Faisal. Dengan dukungan Ottoman pula, keluarga klan Ar-Rasyid bangkit menjadi saingan dan berupaya menggulingkan kekuasaan klan Saud. Menghadapi jumlah tentara yang lebih besar, Abdurrahman terpaksa menarik diri dari perjuangannya mempertahankan negara Saudi. Tahun 1861 berakhirnya negara Saudi II. Ia mencari perlindungan kepada suku-suku Baduin nomaden di gurun Arab Timur, dikenal dengan nama Rub al-Khali atau MPT Quarter. Abdurrahman dan keluarganya melanjutkan perjalanan ke Kuwait menetap hingga tahun 1902. Ia memiliki putra Abdul Aziz sebagai seorang calon pemimpin Islam yang mewarisi jiwa kepemimpinan dan moyangnya. Kerajaan Arab Saudi III atau yang kita sebut sebagai negara Saudi modern, Abdul Aziz bertekad merebut kembali kekuasaan di wilayah Riyadh yang diambil klan Ar-Rasyid dari keluarganya. Saat itu telah berdiri kegubernuran dan terdapat garnisun pertahanan kota di sana. Tahun 1902, Abdul Aziz bersama 40 pengikutnya melakukan perjalanan malam ke Riyadh untuk merebut basir garnisun kota atau dikenal sebagai Benteng Masma. Peristiwa ini menandai dimulainya negara Arab Saudi modern yang bertahan hingga hari ini. Setelah merebut ulang Riyadh sebagai markas Raja Abdul Aziz berhasil menduduki semua wilayah Hijaz termasuk Mekah Madinah. Pada periode tahun 1924 hingga tahun 1925, ia berhasil menghimpun klan-klan yang kerap berselisih menjadi terpimpin dan terarah. Pernikahan kembali digunakan untuk mempersatukan pasukan pendukung Abdul Aziz dikenal dengan nama tentara Al-Ikhwan. Kesuksesan Raja Abdul Aziz tak luput dari pemberontakan Saddam Hussein terhadap Ottoman, tapi aksi separatisme yang didukung Inggris itu malah menjadi bumerang. Setelah Ottoman kalah di Perang Dunia Pertama, Saddam Hussein tidak mendapatkan apa-apa. Raja Abdul Aziz memanfaatkannya untuk menyingkirkan keluarga Hashimiyah dari Hijaz. Saddam Hussein ditipu oleh pihak Inggris karena wilayah Sam yaitu Suriah, Yordan, Palestina, Lebanon ternyata dipecah-pecah pasca Perang Dunia Pertama. Padahal ia memberontak karena ingin semua tanah Arab lepas dari bangsa Turki dan mendirikan sebuah negara dari Yaman hingga Aleppo. Inilah blunder sang penguasa Mekah yang menguntungkan penguasa Riyadh. Saddam Hussein pun tidak berhasil menggagalkan perjanjian Sykes-Picot. Ia dan keturunannya kini hanya menjadi penguasa di negeri Yordania. Di masa kini, hubungan Saudi dan Yordania sangat erat. Pada tanggal 23 September tahun 1932, negara baru Wahabi resmi diberi nama Kerajaan Arab Saudi, menguasai sebagian besar Semenanjung Arab. Saudi adalah sebuah negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasional, sementara Al-Quran dan As-Sunnah jadi konstitusi tertinggi. Klan Al-Saud tetap jadi pemegang kekuasaan. Raja Saudi diberi gelar Khadimul Haramain atau penjaga tanah suci. Raja Saudi dengan karomahnya alhamdulillah kembali menyatukan jemaah sholat di Masjidil Haram. Meski kerap tak disukai oleh firqah Islam yang lain non-Wahabi, tapi secara de facto hampir semua firqah itu mengakui Saudi modern sebagai negara Islam. Arab Saudi jadi negara paling pertama yang disebut karena diharapkan pertolongannya jika ada masalah umat. Palestina dibom, kemana Saudi? Pengungsi Suriah, kemana Saudi? Bencana alam, kemana Saudi? Yaman, kemana Saudi? Karena tak ada lagi negara Islam secara nasional seperti Turki Utsmani, Arab Saudi diinginkan menjadi pemimpin global untuk umat Islam. Tetapi raja-raja Saudi tidak ada yang ingin menjadi khalifah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.